Makanya dalam hadis yang sahih Nabi mengingatkan quddimat al-ibadatu 'alal isti'anati aqrabu ilal ijabah. Mendahulukan ibadah sebelum meminta kepada Allah itu lebih dekat daripada jawaban, ijabah. Makanya adabnya kita dahulukan kewajiban kita daripada meminta hak kita. Jangan kita sibuk meminta hak kita, tapi kita lupa dengan kewajiban kita. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad afsahimman natika biddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad amma ba'd. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata serta kalimat di dalam Al-Quran, serta pesan dan makna di balik bangunan atau struktur kata dan ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas ayat yang kelima dari surat Al-Fatihah yang tentu senantiasa kita baca di dalam salat kita. Bunyinya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Ada beberapa hal menarik secara struktur kalau kita perhatikan kalimat ini, ayat ini. Pertama, Allah mendahulukan objek daripada subjek dan predikatnya. Allah berkata, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Secara struktur harusnya na'buduka wa nasta'inuka. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Tetapi Allah mendahulukan objeknya. Iyyaka na'budu. Sehingga kalau didahulukan objek, akan mengubah makna kepada kasar namanya. Kasar itu artinya tidak ada yang lain kecuali hanya itu. Itu namanya kasar. Misalnya kalau kita berkata tawakkaltu 'ala Allah. Tawakkaltu 'ala Allah itu artinya saya bertawakal kepada Allah. Maka boleh jadi ada tempat lain bertawakal selain Allah. Tapi kalau 'alallahi tawakkaltu didahulukan Allahnya, maka itu tidak ada tempat bergantung, tempat bertawakal kecuali hanya Allah. Ketika kita berkata Iyyaka na'budu, maka tidak ada satupun tempat kita beribadah, tidak ada satupun tempat kita menyembah kecuali satu-satunya hanya Allah. Ketika kita mengatakan Iyyaka nasta'in, maka itu artinya tidak ada satupun tempat kita minta tolong kecuali satu-satunya tempat minta tolong hanyalah Allah semata. Itu maknanya mendahulukan objek. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan na'buduka wa nasta'inuka. Dua, Allah mendahulukan na'budu dari nasta'in. Allah tidak berkata iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Tidak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dahulu beribadah, baru minta tolong. Apa maknanya itu? Kita harus mendahulukan kewajiban kita, ibadah, daripada menuntut hak kita, isti'anah namanya. Makanya dalam hadis yang sahih Nabi mengingatkan, quddimat al-ibadatu 'alal isti'anati aqrabu ilal ijabah. Mendahulukan ibadah sebelum meminta kepada Allah, itu lebih dekat daripada jawaban, ijabah. Makanya adabnya kita dahulukan kewajiban kita daripada meminta hak kita. Jangan kita sibuk meminta hak kita, tapi kita lupa dengan kewajiban kita. Dan ini juga berlaku untuk kehidupan kita dalam bermuamalah dengan sesama kita. Jangan kita terlalu sibuk menuntut ini, menuntut itu, sementara kita tidak pernah memperhatikan kewajiban kita apakah sudah maksimal kita tunaikan atau tidak. Harusnya begitu kita menunaikan kewajiban kita, maka secara otomatis hak kita akan kita terima. Itulah rahasianya kenapa
na'budu dahulu daripada nasta'in. Yang ketiga, na'budu dan nasta'in itu artinya jamak. Pelakunya atau fa'ilnya damir mutakallim ma'al ghair namanya. Na'budu itu kami. Kalau mutakallim itu a'budu, aku. Berarti pembicara sendiri. Kenapa Allah mengatakan na'budu, bukan a'budu? Kepadamu saya menyembah. Tapi tidak, kepadamu kami menyembah. Bukan terlarang menggunakan kata a'budu, itu ada dalam Al-Quran. Coba perhatikan surat Al-Kafirun. La a'budu ma ta'budu. Di situ a'budu, saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Kenapa di surah Al-Fatihah yang menjadi rukun salat, yang selalu kita baca dalam salat, dan itu menjadi wajib dibaca dalam salat, itu na'budu, kami, kenapa tidak aku? Di sinilah ada isyarat bahwa salat itu dituntut bersama-sama, berjamaah. Sehingga na'budu menjadi benar ketika kita berjamaah. Bagaimana mungkin kita sendiri salatnya tapi mengatakan na'budu? Karena na'budu itu adalah kebersamaan. Ma'al ghair namanya. Dia berkata yang ketika itu ada orang lain bersama dia. Karena itu wajar jika Nabi berkata, siapa yang salat berjamaah, tidak terlambat, tidak luput takbir ihram, maka dibebaskan dari kemunafikan. Kenapa Nabi berkata orang yang berjamaah dibebaskan dari kemunafikan? Bara'atun minan nifaq. Karena orang yang salat berjamaah itu jujur dalam berkata. Ketika dia berkata na'budu, kami beribadah, betul dia bersama. Tentu akan sangat aneh kalau ada orang mengatakan kami tapi dia sendiri. Disitulah kita dituntut beribadah untuk berjamaah agar kita terhindar dari benih-benih kemunafikan. Dan perlu dicatat, surat Al-Fatihah ini adalah wahyu-wahyu yang awal turun bahkan sebelum salat wajib 5 waktu dikerjakan. Dan sejak awal Allah sudah mendesain dengan damir jamak. Damir mutakallim ma'al ghair, kami. Allah bisa saja mengatakan iyyaka a'budu, tetapi tidak. Damirnya mutakallim ma'al ghair, na'budu. Untuk menunjukkan bahwa salat 5 waktu ini memang didesain Allah untuk kita kerjakan secara bersama, berjamaah. Coba perhatikan isyarat-isyaratnya. Bagaimana salat 5 waktu ini memang desainnya berjamaah. Perintah salat berjamaah, perintah salat 5 waktu, itu berbeda dengan perintah salat pada umat lalu. Misalnya surat Taha ayat 14, ketika Allah memerintahkan salat kepada Nabi Musa dan umatnya, Aqimis salata li zikri. Itu perintahnya mufrad. Aqimis salata li zikri. Sendiri. Tapi kalau untuk umat Nabi Muhammad, aqimus salah. Bukan akimi, tapi akimu. Kenapa akimu itu berjamaah, bersama. Damirnya antum, kata gantinya plural. Menunjukkan salat untuk umat Nabi Muhammad itu harus berjamaah. Coba perhatikan cara penulisan kata salat 5 waktu. Allazina yuqimunas salata. Kata as-salata secara imla'i harusnya alif, lam, sad, lam, alif dan ta marbutah. Harusnya itu. Alif, lam, sad, alif, lam, alif, ta marbutah. Tapi dalam penulisan Mushaf Utsmani, kata as-salatu ditulis dengan alif, lam, sad, lam, waw, ta marbutah. Bukan alif ta marbutah, tapi waw ta marbutah. Kenapa waw? Karena waw itu maknanya jamak. Karena huruf waw itu huruf yang menunjukkan makna jamak. Maka waw itu namanya mutlak jamak untuk plural. Tanda jamak pakai waw. Muslimun pakai waw. Menggabungkan sesuatu dengan yang disebut dengan huruf waw. Ada huruf ataf namanya. Karena itulah kata as-salah ditulis dengan waw. Alif, lam, sad, lam, waw, ta marbutah. Yang harusnya alif ta marbutah. Untuk menunjukkan salat itu harus dikerjakan secara berjamaah. Tidak sendiri. Ini menjadi bukti bahwa salat 5 waktu ini memang didesain oleh Allah untuk dikerjakan secara berjamaah. Pertanyaannya, kenapa salat 5 waktu harus dikerjakan secara berjamaah?
Satu, karena kita ini umat yang masa hidupnya sangat pendek. Dan masa hidup yang pendek tentu ibadahnya juga akan sangat pendek. Bedakan dengan umat-umat yang lalu misalnya, yang masa usia mereka sampai ribuan tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina am. Nabi Nuh dan umatnya hidup 1000 tahun. Karena itu masa ibadah mereka jauh lebih panjang. Karena sampai 1000 tahun. Sementara kita usianya pendek-pendek. Dan karena itulah setiap salat jamaah dinilai Allah dengan 27 derajat. Kata Nabi, salatul jamaah afdal min salatil fard bisab'in wa ishrina darajah. Salat berjamaah itu lebih baik, nilainya 27 kali dari salat sendiri. Kalau 27 kali, itu kalau kita setiap salat 27 kali, maka kalau kita salat berjamaahnya 40 tahun saja atau 30 tahun saja, itu artinya usia ibadah kita sudah mencapai 1000 tahun. Itu bukti rahmat Allah, bahwa usia kita pendek, tapi bobot ibadah kita yang diperbesar oleh Allah lewat salat berjamaah. Itulah kenapa na'budu, beribadah itu harus dikerjakan secara berjamaah. Dan yang paling hebat dari itu, salat berjamaah itu kata Nabi, itu menjadi persyaratan pintu neraka ditutup. Apa kata Nabi? Man shalla fi jama'atin, siapa yang salat berjamaah, la tafutuhu takbiratul ula, dan dia selalu ikut sejak rakaat pertama. 40 hari saja, arba'ina yauman, 40 hari saja. Kutiba lahu bara'atan, dituliskan untuknya 2 kebebasan. Bara'atun minan nar, wa bara'atun minan nifaq. Dia bebas dari api neraka dan bebas dari kemunafikan. Bahkan, kelak di akhirat, manusia akan melewati sirat. Manusia akan melewati sirat. Titian yang sangat panjang dan halus yang dibentangkan Allah di atas jahanam yang berwarna hitam pekat. Siapa yang selamat melewati sirat? Kata Nabi dalam hadis Ibnu Majah, Basyiril masya'ina fi zulmi ilal masajid bin nuri tam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira mereka yang berjalan ke masjid untuk salat subuh berjamaah, merekalah yang mendapat cahaya yang paling terang melewati sirat, dan merekalah yang paling cepat melewati sirat dan selamat dari neraka jahanam, karena mereka akan melewati sirat dengan kecepatan cahaya. Apa yang membuat mereka selamat? Subuh berjamaah. Lagi-lagi salat secara berjamaah. Itulah rahasianya kenapa kata na'budu, pelakunya, fa'ilnya, diungkapkan dalam dhamir mutakallim ma'al ghair, agar si pembicara ketika salat, dia mengajak yang lain salat bersamanya dalam jamaah. Dan itu kenapa Nabi katakan, salatul rajuli ma'a ar-rajulaini azka min salatir rajuli ma'ar rajuli. Salatnya seseorang bersama 2 orang lebih bersih daripada salatnya seseorang bersama 1 orang. Semakin ramai jamaahnya, semakin bersihlah salatnya. Itu menunjukkan bahwa manusia yang pertama selamat dihisab di akhirat adalah yang salat berjamaah. Kenapa? Karena kata Nabi, amal pertama yang dihisab dari seorang hamba adalah salatnya. Bila salatnya baik, maka selamatlah dia. Dan apa yang menjadi garansi salat baik? Jamaah. Kenapa? Karena salat berjamaah itu kata Nabi, azka min salatihi wahdi. Lebih bersih daripada dia salat sendiri. Makin ramai, makin banyak jamaahnya, makin bersih. Itulah di antara rahasia kenapa kata beribadah diungkapkan dalam bentuk plural. Mutakallim ma'al ghair na'budu, bukan a'budu. Mudah-mudahan kita bisa menjaga ibadah ini secara berjamaah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.